Halo, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Senang sekali karena pada malam hari ini bisa berkumpul di webinar spesial bersama Zep Quiz. Sebelum kita mulai, boleh dong tulis di kolom chat Bapak Ibu hadir dari kota mana aja nih? Iya, silahkan ditulis di kolom chat hadir dari kota mana aja. Siapa tahu ada yang dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin ada yang hadir dari luar negeri juga. Yuk kita sambut malam ini dengan semangat belajar dan berbagi ilmu yang seru tentunya. Di sini sudah hadir perwakilan tim dari Zep Quiz dari Korea ya. Ada Kak Rizky, ada Kak Garam, ada Kak Nayong. Selamat malam Kak. Wah, ternyata udah ada yang dari Bandung, dari Wonosobo, Yogyakarta, Cilacap, dari Sumber, Sumedang juga ada dari Padang, wah, Samarinda, Jayapura pun ada, wah, dari ujung Indonesia juga ada ya, dari Jayapura, Jambi, Aceh, Grobogan, ayo, apalagi nih, Purbalingga, Masya Allah ya, benar-benar ini webinar dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu, siapa yang sudah siap dengan sesi pada malam hari ini? Yang udah semangat silahkan komen, ada api-api nggak ya di sini? Emoticon api-api boleh. Atau tulis siap di kolom komentar. Wah, udah siap semua nih ya. Iya, kita bisa klik angka 1 buat ngasih tanda siap gitu ya, seperti ini. Angka 2 juga bisa, angka 3, 4, 5. Oke, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Wah, terima kasih semuanya. Oke, kalau begitu saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, selamat datang di webinar memaksimalkan pembelajaran siswa di era digital dengan Zep Quiz bersama saya, Teacher Hamidah. Webinar ini sangat spesial karena merupakan kolaborasi antara Zep Quiz dan Teacher Hamidah tentunya. Dan Bapak Ibu Guru juga diajak untuk mengenal Zep Metaverse ya, yang sebelumnya kita nggak pernah tahu nih ada platform lain ya ternyata untuk melakukan meeting selain yang Zoom misalnya ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin sebentar. Saya share screen sekali lagi. Nah, sudah terlihat ya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hamidah, biasa disapa Teacher Hamidah. Saya merupakan seorang guru dan konten kreator, serta founder Teacher Creator Academy yang merupakan sebuah komunitas tempat belajarnya guru-guru. Dan selain itu, saya juga sebagai guru duta Canva, memiliki beberapa certified di platform seperti Quizizz, ClassPoint, serta Assembler Edu. Untuk Bapak Ibu Guru yang ingin mengenal lebih lanjut, ingin silaturahmi lagi, boleh follow saya di Instagram @teacherhamidah. TikToknya pun sama @teacherhamidah. Dan jangan lupa follow Zep Quiz juga ya Bapak Ibu di @zepas_Indonesia. Sudah siap dengan sesi hari ini? Mari kita mulai. Oh ya, Bapak Ibu sebelumnya udah kenal dengan Zep Quiz belum nih? Siapa nih yang sebelumnya sudah kenal dengan Zep Quiz? Belum, Bu Devi belum, Bu Anasya juga belum. Wah, iya ternyata masih belum banyak ya yang kenal dengan Zep Quiz. So yuk, mari kita kenalan dulu dengan Zep Quiz.
Zepquiz adalah sebuah ruang kuis virtual yang inovatif dan terbuka untuk siapapun Bapak Ibu. Platformnya dia berbasis website sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu untuk menginstalnya. Dan Zepquiz ini kompatibel dengan semua perangkat dan sistem operasi. Bisa dibuka di laptop, di komputer, di HP, di tab gitu ya. Dan sistem operasi apapun bisa digunakan. Misalnya HP Bapak Ibu Android itu bisa pakai sistem operasi yang lain, macOS juga bisa ya. Dengan Zepquiz kita bisa menciptakan kuis yang menarik hanya dalam hitungan detik Bapak Ibu. Nanti kita coba praktikkan ya. Nah, buat yang masih bertanya-tanya sebenarnya Zepquiz itu apa sih? Zep adalah perusahaan edutech Bapak Ibu, edutech metaverse yang terkemuka di Korea dan merupakan mitra resmi Google dalam bidang pendidikan. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Zepquiz. Iya, mana tepuk tangannya nih Bapak Ibu? Terima kasih. Kita coba lihat dulu yuk pengguna Zepquiz. Ada suaranya kah? Oke, Bapak Ibu, kalau kita sudah menggunakan Zepquiz, nanti kita bisa membuat kuis yang dijalankan bersama murid-murid kita secara bersamaan. Nah, ini contohnya, ketika mereka mulai memainkan game, maka akan ada soal yang keluar itu. Soalnya siapa yang buat? Soalnya yang buat kita, gurunya gitu. Yang pasti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Adakah di sini guru geografi, guru bahasa Inggris, guru guru PAUD? Nah, nanti bisa disesuaikan saja soalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat skornya secara langsung. Nah, di bagian sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Misalnya Bu Dewi skornya berapa? Ada di sini. Benar berapa, salah berapa, semuanya ada di sini. Selain itu, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat ranking. Ada di sebelah sini ya Bapak Ibu. Wah, kayaknya seru banget ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, dengan Zepquiz ini, pendidik dapat dengan mudah menyiapkan kelas. Saya mau tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu kalau nyiapin pembelajaran tuh biasanya butuh berapa menit sih? 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau seharian? Butuh berapa menit kira-kira Bapak Ibu untuk menyiapkan pembelajaran? Silakan tulis di kolom komentar nih. Bu Zakia, lama Cigu seharian, ada yang 1 jam, ada yang 2 hari, 30 menit, oke, ada yang 2 jam, wah, hampir seharian kata Bu Astis ya, kata Bu Widya 1 jam, baiklah kalau begitu Bapak Ibu dengan Zepquiz kita bisa dengan mudah dan cepat gitu ya, nanti akan kita praktikan tapi saya izin untuk memberitahukan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan nanti pilih tipe pertanyaannya. Semudah ini Bapak Ibu, ada 3 macam tipe pertanyaan, multiple choice atau pilihan ganda ya, dan short answer atau jawaban singkat, serta ada pilihan soal tipe benar salah, nanti tinggal dipilih aja. Setelah itu, langkah kedua tinggal buat pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu masukkan pertanyaan di sini. Kalau ada gambar pendukung pun bisa dimasukkan ke sini. Kemudian Bapak Ibu masukkan opsinya ya. Mulai dari opsi A, B, C, D, atau bahkan bisa sampai E Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya nanti Bapak Ibu bisa membagikan kuisnya secara langsung kepada siswa di kelas. Melalui apa? Bisa lewat barcode atau link. Langsung aja disebar ke grup kelas gitu ya. Nanti mereka akan memainkannya melalui gadget masing-masing. Selain itu, di tahap yang ketiga akan ada pencapaian dan evaluasi siswa yang tentunya sangat-sangat berguna bagi Bapak Ibu guru ya, untuk modal kita mengevaluasi sejauh mana nih soal-soal kita yang sudah diberikan oleh siswa ini udah bagus atau belum gitu, mereka tuh udah paham atau belum dengan materi kita.
tentunya sudah disiapkan oleh ZepQuiz. Nah, guru juga bisa membuat kuis dengan bantuan AI, Bapak Ibu. Inilah jadi cepet banget ya, nggak perlu waktu seharian, nggak perlu waktu sampai berjam-jam untuk menyiapkan kuis karena Zep sudah menyediakan fitur AI. Caranya gimana? Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja prompt ya, contohnya ini prompt. Buatkan 10 soal tentang fotosintesis untuk siswa kelas 5 misalnya. Terus bisa dipilih nih mau tipe soalnya seperti apa, pilihan ganda kah, jawaban singkat, atau soal benar salah. Serta tingkat kesulitannya pun bisa diatur Bapak Ibu. Ini contohnya tingkatnya sulit sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti misalnya tingkat kesulitan mudah, sedang, atau bahkan yang saking sulitnya itu di luar nalar gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sebelah kanan. Nah, setelah muncul hasilnya, Bapak Ibu bisa klik checklist, kemudian simpan pertanyaan yang dipilih. Waduh, jadi nggak sabar ya untuk praktik. Tenang Bapak Ibu, nanti kita ada sesi praktiknya. Berkaitan dengan praktik kuisnya, Bapak Ibu nanti bisa pilih juga mau template kuis yang seperti apa. Kalau yang sedang ramai ya di sosial media itu banyak menggunakan template kuis apa nih? Squid Game, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah lihat? Yang Squid Game ya? Betul. Nah, selain yang Squid Game, kita bisa juga nih pakai template quiz yang lain atau bisa disebutnya map ya. Kalau di ZepQuiz ini mapnya bisa dipilih banyak sekali. Tentunya siap pakai, Bapak Ibu tinggal klik-klik saja, nggak usah coding-coding, nggak usah desain dari awal, semuanya serba praktis. Kita bisa memaksimalkan keterlibatan siswa di kelas ya melalui akses langsung. Misalnya ada siswa yang mengakses melalui kode QR. Nanti kita bisa nih selain kode QR ngasih apa dalam bentuk link juga bisa. Terus kita bisa mendekorasi avatar. Saya lihat di sini Bapak Ibu avatarnya udah lucu-lucu ya. Udah di dekor-dekor nih avatarnya, kita bisa ganti bentuk rambutnya, kemudian bajunya, warna kulit dan lain sebagainya. Nah, Gen Z itu sangat senang dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, sehingga bisa meningkatkan partisipasi melalui interaksi dengan guru maupun dengan pembelajaran di kelas. Terus nanti mainnya bareng Bapak Ibu seperti ini contohnya ya. Main bareng. Nah, dalam waktu yang bersamaan. Contohnya ini juga ada berbagai macam karakter, berbagai macam avatar. Kemudian nanti muncul soal ketika dimulai gamenya ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari scoreboardnya Bapak Ibu. Akan ada daftar nilai scoreboard, terus bisa di-download juga daftar nilainya, serta ada ranking. Nah, biasanya siswa yang paling cepat menjawab dan dengan tepat gitu ya, nanti dia akan ranking 1 di sini. Oke, inilah kenapa ZepQuiz bisa membantu kebutuhan guru dan siswa. Karena biasanya pendidik itu menginginkan pengalaman pembelajaran yang menarik di kelas gitu ya. Sedangkan siswa biasanya berusaha untuk tetap terlibat dalam pembelajaran. Dan ZepQuiz ini ada di tengah-tengah menjawab segala kebutuhan guru dan siswa ini. Ini dia beberapa dokumentasi pengalaman pembelajaran yang dilakukan di kelas Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempraktikkan pembelajaran di kelas menggunakan ZepQuiz, jangan lupa untuk diabadikan momen-momennya ya. Boleh tag zep.us_Indonesia ya di Instagram dan tag saya juga @teacher Hamidah Bapak Ibu. Tunjukkan betapa keseruan ZepQuiz di kelas Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa pengalaman pembelajaran yang sangat menarik ya, testimoni dari berbagai guru. Ini misalnya ada Mr. Kim.
Katanya bahkan mereka yang sebelumnya tidak menyukai belajar, kini dengan sukarela membuka buku pelajaran mereka, katanya gitu Bapak Ibu. Ada juga Bu Kim Eun Ah dari sekolah Yangji Elementary School ya. Katanya ketika siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, mereka terlihat lebih terlibat gitu ya dengan pembelajaran. Ada juga testimoni dari Ibu Ko Hye Jin dari Gyodong Elementary School. Para guru senior merasa lebih mudah untuk menyusun kuis yang menarik katanya, meningkatkan kepercayaan kami terhadap pendidikan digital. Bahkan guru senior pun mudah gitu ya melakukan pembelajaran digital menggunakan Zep Quiz ini Bapak Ibu. Oke, siapa nih yang udah nggak sabar untuk mempraktikkan Zep Quiz? Abis ini kita akan bareng-bareng ya praktik bagaimana membuat kuis. Bapak Ibu, siapa yang sudah siap? Saya, oke. Gak sabar banget ya. Siap kalau begitu. Yuk kita pertama-tama buat akun di Zep Quiz dan nanti kita akan mendapatkan akun pro selama 2 pekan Bapak Ibu. Loh Bu Hamidah katanya nanti dapat akun pro-nya selama sebulan lebih 2 minggu ya. Nah nanti di akhir akan ada bonus lagi nih Bapak Ibu. Apakah peserta didik memerlukan login email? Enggak ya Bapak Ibu. Enggak memerlukan login email, enggak perlu berlangganan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nanti ketika kita sudah masuk, saya sudah menyiapkan panduan untuk membuat akun di Zep Quiz Bapak Ibu. Akan kita praktikkan ya, ini panduannya aja. Pertama nanti klik masuk ya, kemudian nanti kita daftar menggunakan akun Google. Dan nanti klik lanjutkan, pilih sebagai guru. Nanti ini akan di-share ya Bapak Ibu. Kemudian nanti isi semua lengkap data di bawah ini. Setelah itu checklist kotak centang di bawah ini. Habis itu selesai deh pendaftarannya. Semudah itu Bapak Ibu. Jadi yuk mari kita jelajahi keseruan Zep Quiz dengan praktik secara langsung. Siapkan perangkat Bapak Ibu ya. Saya sarankan menggunakan laptop. Oke? Baik, siapa yang sudah siap laptopnya? Sudah siap ya? Tutor Bu, siap. Ini akan ditutorkan ya. Oke, kita mulai. Iya, pertama silakan Bapak Ibu buka Google, kemudian tuliskan Zep Quiz. Seperti ini ya. Zep Quiz, kemudian klik enter dan pilih yang paling atas Bapak Ibu, yang ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini karena saya sudah masuk, jadi tampilannya langsung ke profil saya ya. Saya izin keluar dulu biar relate nih sama tampilan Bapak Ibu guru semua. Oke. Saya ulangi lagi. Saya ulang lagi ya. Masuk ke Google, tuliskan Zep Quiz, pilih yang paling atas. Nah, ini tampilan awalnya. Sebelum kita punya akun, biasanya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau scroll-scroll ke bawah bisa lihat ya, banyak sekali informasi-informasi yang bisa diakses. Terus Bapak Ibu untuk membuat akun, nanti akan mendapatkan free 2 minggu ya. Akan mendapatkan akun pro selama 2 minggu. Nanti kalau lanjut webinarnya sampai selesai akan dapat bonus lagi selama 1 bulan. Jadi jumlahnya 6 minggu akun pro. Yuk kita langsung aja buat akunnya. Klik masuk ya di sini Bapak Ibu, klik masuk. Kemudian masuk dengan Google, klik yang ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu masuk menggunakan email
pribadi ya, Gmail. Jangan menggunakan akun belajar ID, pakai Gmail pribadi aja. Oke? Setelah itu silakan pilih jenis akunnya guru. Jenis akun guru ya Bapak Ibu, jangan siswa, jangan umum. Oke, yang ini. Nah, silakan lengkapi profil Bapak Ibu di sini. Tipe akunnya tadi sudah ya, guru. Negaranya kita dari Indonesia. Kemudian nama lembaganya silakan ditulis, misalnya SMP Negeri 12 Jakarta misalnya ya. Kemudian posisinya sebagai apa nih Bapak Ibu? Apakah teacher, guru ya, atau school admin, distrik admin, atau yang lainnya? Silahkan diatur-atur aja. Scroll ke bawah, sekolah yang diminatinya mana nih? Kita ngajar di tingkat apa? Kalau ngajar di PAUD atau TK, silakan pilih kindergarten. Kalau kita ngajar SD, pilih primary school. Kalau SMP, middle school ya. Saya pilih middle school. Oke, ini sampai ada high school juga ya, lengkap sekali. Kelas yang diminati, silakan pilih nih, mau kelas yang mana? Kelas 7. Minat pembelajarannya kita ngajar apa? Kalau saya guru IPS, jadi saya pilih social study ya. Nah, di bagian sini nomor ponsel, tulis ya nomor ponselnya. Oke, kemudian tujuan penggunaannya, klik panah yang ada di bawah sini. Nah, tujuan penggunaannya apa nih? Apakah untuk mengevaluasi siswa gitu ya, melihat progres dari pembelajaran, atau untuk mempersiapkan siswa untuk ujian kah, atau untuk hanya membuat material kuis dan lain sebagainya. Silakan dipilih ya. Misal saya pilih yang ini. Nah, setelah itu scroll lagi ke bawah, centang saja semua kotak yang ini. Tapi harus dibaca dulu ya, ini saya contohkan cepat aja, nanti bisa dibaca lagi syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Oke, setelah itu klik pendaftaran selesai. Nah, mudah sekali bukan Bapak Ibu? Sekarang kita sudah punya akun pro selama 2 minggu. Siapa nih yang udah berhasil? Ketik saya. Oke, sudah berhasil banyak ya. Banyak ternyata yang sudah berhasil, alhamdulillah. Ngisi nomor tadi bagaimana? Ngisi nomor telepon ya? Oke, nanti tinggal diisi aja nomor teleponnya. Saya sudah buat 2 game. Ada yang bahkan sudah bikin 2 game ya, keren. Mbak, kok akun belajar ID saya udah buat dengan iya, jadi kalau pakai akun belajar ID takutnya nanti udah nggak aktif gitu ya. Misalnya kita pindah sekolah atau jadi kepala sekolah, kan nanti ganti emailnya. Akan berpengaruh nih ke akun Zepquiz-nya. Jadi biar aman pakai yang pribadi saja, email pribadi. Oke, ternyata sudah banyak yang berhasil ya. Bapak Ibu, nanti kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, boleh colek-colek aja ya. Nah, kalau gitu saya izin share screen lagi. Baik, di sini adalah profil kita ya, sudah tertera keterangan pro-plan diterapkan. Nanti ada menu kuis saya. Kalau diklik masih kosong karena belum bikin kuis sama sekali. Terus di bagian nama, Bapak Ibu bisa edit namanya. Misalnya saya jadi nama Cikgu Hamidah gitu ya. Bisa diedit-edit. Terus klik konfirmasi.
Oke, di bagian sini juga ada apa home-nya ya, bisa diklik quiz, Zep Quiz, kemudian ada informasi harga, ada informasi untuk jelajahi juga Bapak Ibu. Ini gunanya untuk menjelajahi kuis apa aja sih yang udah pernah dibuat oleh guru lain, dan kita juga bisa langsung menggunakannya gitu ya, bisa klik salin, langsung bagikan atau justru ikut main masuk ke kuis yang sudah dibuat oleh guru lain tersebut. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal searching aja di sini mau nyari kuis apa ya, misalnya kuis IPAS. Nah, setelah itu klik search. Oke, nanti muncul gitu ya. Atau bisa juga diklik ininya ya, misalnya kuis apa ya? Kuis IPS. Oh, di sini nggak ada IPS. IPAS aja deh, IPAS. Terus diklik bagian Science. Nah, nanti akan muncul. Itu di menu jelajahi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah berikutnya yuk kita mulai praktik membuat kuis. Siapa nih yang udah nggak sabar ingin praktik membuat kuis? Oh iya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur Q&A ya yang ada di bagian kiri Bapak Ibu. Yang ada di bagian kiri. Nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Kita mulai membuat kuis. Caranya Bapak Ibu klik kuis baru yang ini. Oke, sudah kelihatan? Nah, klik buat kuis baru ya. Baik, dalam pembuatan kuis ini nanti akan ada beberapa cara. Pertama, membuat kuis secara langsung seperti ini, nulis soalnya, kemudian nulis manual jawabannya. Ada juga cara membuat kuis menggunakan AI. Dan yang terakhir, kita bisa membuat kuis dengan cara menyalin kuis dari guru lain gitu ya. Yuk kita demokan cara yang pertama dulu, yakni membuat kuis secara langsung. Nah, pertama, Bapak Ibu silahkan masukkan judul kuis di sini ya. Oke, misalnya judul kuisnya untuk kuis anak TK ya. Kuis PAUD misalnya. Ada di sini guru PAUD? Ada ya? Baik. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih mana ya nih? Mata pelajarannya ada nggak? Kalau nggak ada ya udah lainnya aja. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih peta. Pilih peta. Kalau Bapak Ibu akunnya semua udah pro, kita bebas mau pilih yang mana aja. Kan semuanya udah pro ya. Nah, ini yang lagi viral nih, lapangan pelang. Kemudian ada kuis lampu merah, lampu hijau yang ini. Bisa dipilih ya. Oke, bisa pilih yang ini. Terus klik buat kuis menggunakan peta ini. Nah, udah terpilih ya petanya. Terus kita scroll ke bawah, Bapak Ibu pilih mau soal pilihan ganda, pertanyaan singkat, atau jawaban benar salah. Nah, ini saya pilih pilihan ganda. Ceritanya saya mau bikin soal untuk anak TK nih, ya, mewakili guru PAUD nih. Biar cepat saya sudah siapkan pertanyaannya. Contohnya ini, hewan apa yang bersuara meong-meong gitu ya. Nah, kita tulis pertanyaannya di sini Bapak Ibu. Hewan apa yang bersuara meong-meong? Gitu. Ini untuk TK ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Terus di bagian tambahkan gambar Bapak Ibu bisa diklik. Tambahkan gambar, terus kasih gambar kucing nih. Nah, di opsi jawabannya tulis misalnya kucing. Bisa kasih emoticon juga ya, ada kucingnya. Habis itu emoticon apa lagi nih? Ups, maaf. Ayam misalnya ya. Ini tebak-tebakan hewan. Setelah itu kita tambahkan opsi jawaban tambahan ya. Klik ini. Kambing misalnya.
Wah, ada nggak nih gambar kambing? Nah, contohnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa diatur jawaban yang benarnya yang mana? Mana nih yang suaranya meong-meong? Apakah kucing, ayam, atau kambing? Kalau jawabannya kucing, arahkan jawaban yang benar ke kucing sampai ada warna birunya ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, klik simpan. Oke, ini jadi deh soal nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1. Terus Bu Hamidah kalau mau nambah soal gimana? Caranya Bapak Ibu klik tambah soal ya. Ketika menambahkan soal, Bapak Ibu dikasih pilihan lagi nih, mau soal dalam bentuk pilihan ganda atau pertanyaan singkat atau jawaban benar salah. Terserah mau yang mana. Seperti itu ya. Nah, misalnya mau apa nih, pertanyaan jawab pilihan ganda lagi. Nah, ini karena saya udah menyiapkan pilihan ganda ya. Hewan apa yang suka terbang di langit misalnya. Terus kita tulis aja di sini. Nah, hewan apa yang suka terbang di langit? Nanti kita masukkan apakah A, kucing, ya, B, kambing, mana kambing? Seperti ini, atau C, gajah. Oke, ini contoh soal untuk PAUD ya Bapak Ibu. Tambahkan lagi misalnya burung. Nah, jawaban yang benarnya adalah burung. Maka diatur jawaban ke yang benar burung. Klik simpan. Nah, udah jadi deh jawabannya. Pertanyaannya ada 2. Nanti lakukan tambahkan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Nah, setelah itu nanti klik selesai Bapak Ibu. Klik selesai. Terus dia sudah jadi kuisnya. Tapi ini cuma 2 soalnya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sampai 20 soal. Terus klik bagikan. Nah, barcode inilah yang akan dibagikan ke siswa atau bisa juga klik salin tautan ini dan di-share ke grup kelas Bapak Ibu. Kita coba bikin kuis lagi yuk Bapak Ibu. Klik buat kuis. Di sini ada banyak kan ya guru SD ya? Guru SD banyak ya. Kita coba bikin kuis untuk guru SD ya. Siap? Mana suaranya guru SD? Nah, yuk kita coba buat kuis ini ya. SD nih. Siap. Silakan buat dulu kuisnya, misalnya untuk SD kelas berapa ya? Kelas 5 lah ya. Kemudian pilih petanya. Misalnya petanya yang apa ya? Zombie. Wah, zombie versus ilmuwan. Terus kita klik buat kuis menggunakan peta ini. Oke, langkah berikutnya silakan Bapak Ibu pilih kategori pelajarannya apa. Misal kita mau bikin kuis tentang matematika nih, atau sains, atau olahraga bahasa Inggris, dipilih aja ya. Ini saya coba pilih lainnya, karena nanti kuisnya campur-campur. Terus kita coba pilih pilihan ganda dulu lah, yang pertama ya. Ini soalnya, Indonesia memiliki 5 pulau besar. Pulau manakah yang paling besar di Indonesia? Nah, nanti kunci jawabannya ada Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oke, misalnya A, Jawa. Kemudian B, Sumatera. Ini saya copy paste aja ya Bapak Ibu biar cepat. Jawabannya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Iya, jawabannya Kalimantan ya. Siapa di sini yang dari Pulau Kalimantan? Kita atur jawaban yang benarnya ada di Kalimantan. Mau ditambahkan ilustrasi pulau gambarnya di sini boleh ya. Terus klik simpan.
Oke, sudah ada satu pertanyaan. Misal kita mau nambah lagi nih satu pertanyaan jawaban singkat. Nah, pilih aja yang ini Bapak Ibu. Klik ya. Terus masukkan soalnya. Saya ingin membuat soal tentang matematika nih di sini jawaban singkat. Pak Budi menjual 30 es krim dengan harga 2.000 per es krim. Jika semua es krim terjual, berapa uang yang diterima Pak Budi? Gitu. Nanti kunci jawabannya simpan di sini Bapak Ibu. Misalnya kunci jawabannya 60.000 gitu ya. Benar nggak jawabannya 60.000? 60.000 ya. Oke, ada Pak Budi di sini ternyata. Oke, kadang nanti yang jawab itu ada yang 60.000, ada yang juga pakai RP. Kita tulis aja jawaban serupa ya. Ada RP rupiah 60.000 gitu. Atau tulis aja kemungkinan jawaban yang lain dengan mengklik tambah jawaban serupa. Kalau sudah, klik simpan. Ini contoh pertanyaan jawaban singkat. Yuk kita bikin lagi contoh pertanyaan benar salah ya Bapak Ibu. Klik ya OX atau jawaban benar salah. Oke, masukkan soalnya di sini. Soalnya Gunung Merapi terletak di Pulau Sumatera, benar atau salah? Gitu. Nanti bisa ditambah gambar Gunung Merapi di sini ya. Benar atau salah nih, kira-kira Bapak Ibu? Gunung Merapi terletak di Pulau Sumatera. Salah ya jawabannya ya? Oke, kalau salah, klik yang ini yang salahnya. Nanti kunci jawabannya salah. Nanti Bapak Ibu bisa juga tambahkan deskripsi di sini. Bisa berupa teks, gambar, atau jawabannya dari YouTube gitu. Nah, saya berupa teks aja ya Bapak Ibu. Nanti teksnya bunyinya gini. Gunung Merapi tidak terletak di Pulau Jawa gitu. Habis itu klik simpan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Oh iya, nanti scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa diatur ya detail kuisnya. Apakah nanti Anda dapat melanjutkan ke pertanyaan berikutnya meskipun tidak menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya. Nah, nanti bisa diatur aja, siswa bisa nggak nih lanjut ke pertanyaan berikutnya, walaupun pertanyaan sebelumnya belum benar gitu. Ini saya klik bisa aja, kemudian tampilkan jawaban. Kalau saya prefer tidak ditampilkan. Kenapa? Karena nanti siswa main bareng nih Bapak Ibu. Jangan sampai dia tengok kanan, tengok kiri, oh jawabannya itu gitu kan, nyontek jadinya. Jadi lebih baik disembunyikan aja jawabannya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur tampilannya mau pribadi atau publik. Nah, kalau publik nanti kuis Bapak Ibu bisa disalin, bisa diedit oleh guru lain. Kalau tidak publik nanti hanya bisa dipakai oleh sendiri gitu ya Bapak Ibu. Saya klik public, kemudian klik selesai. Dan jadi deh. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal dibagikan aja kuisnya Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau masuk dengan kode masuk gimana ya Cikgu? Oh tadi ada ya. Bagikan kode masuknya yang ini Cikgu, ini kode masuknya gitu. Nanti siswa diarahkan memasuki website Zepquiz ya. Terus di bagian sini ada kode masuk, langsung ditulis aja kode masuknya. Paling gampang sih sebenarnya pakai barcode ya, atau salin tautan. Ya semuanya gampang sih sebenarnya. Oke, saya izin untuk tutup. Ingin mengubah ke bahasa Indonesia, bagaimana Cikgu? Di beberapa tampilan fitur udah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini udah kemarin tuh baru update kok, ini udah ada bahasa Indonesianya. Cuma memang beberapa ada yang masih bahasa Inggris. Kita tunggu update selanjutnya lagi aja ya. Gak sabar bisa eksekusi. Wah, semangat. Nanti kita eksekusi ya. Jangan lupa di tag Zepquiz-nya di Instagram ya. @zep
@us_Indonesia. Tag saya juga ya, jangan lupa Bapak Ibu. Full Inggris kah? Enggak, masih ada kok bahasa Indonesianya. Tadi pas kita bikin kuis kan awal-awal semuanya bahasa Indonesia. Oke. Setelah ini saya akan mendemokan satu fitur yang luar biasa sekali dari Zap Quiz yang mana bisa membuat Bapak Ibu menyiapkan pembelajaran dengan cepat, hanya hitungan detik gitu ya. Ada yang tahu nggak fitur apa kira-kira? Ada yang tahu fitur apa? Iya betul sekali Bu Rara, Bu Is, Bu Husnul, Bu Mila. AI ya, fitur AI. Yuk langsung aja kita coba fitur AI yang ada di Zap Quiz. Ini saya kembali ke beranda ya. Cara menggunakan fitur AI, Bapak Ibu klik buat kuis yang ini ya, kuis baru. Kemudian di bagian sini biasa kita buat dulu judul kuisnya, mau kuis apa ya. Misalnya kuis tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ini guru SD lagi ada di materi ini nih kayaknya nih ya. Nah, ini kita klik Science. Terus pilih petanya. Peta yang mana ya? Misalnya peta halaman sekolah. Wah, ini baru nih peta halaman sekolah. Terus klik buat kuis untuk menggunakan peta ini. Baik, kita scroll ke bawah. Jangan pilih yang ini ya Bapak Ibu. Pilih aja, masukkan topik secara langsung. Menggunakan kuis AI sehingga bisa dengan cepat ya. Klik yang ini. Nah, silakan masukkan prompt-nya ke dalam kotak topik ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Buatkan misalnya 3 soal. Nah, 3 soal tentang sistem pencernaan manusia. Itu untuk kelas berapa nih? Misalnya kelas 5 SD ya. Untuk kelas 5 SD. Nah, jadi prompt-nya harus jelas ya Bapak Ibu, jangan sampai tulis buatkan soal gitu. Itu prompt yang tidak baik. Harus jelas berapa, minta soalnya berapa, terus soalnya mau materi apa, untuk kelas berapa gitu. Nah, nanti tipe pertanyaannya silakan Bapak Ibu atur, mau pilihan ganda, jawaban singkat atau jawaban benar salah. Kita coba pilihan ganda dulu ya. Terus kesulitannya mau yang mana nih? Sangat mudah, cukup, sulit sekali, atau yang kelewat batas, mau yang mana? Coba yang sulit sekali, coba yang ini ya. Terus kita klik buat pertanyaan. Nah, ini hasilnya akan muncul Bapak Ibu dalam hitungan detik ya, cepat sekali. Nah, ini udah jadi deh, ada 3 pertanyaannya, karena tadi saya minta 3 ya. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama dari sistem pencernaan manusia? Kemudian langsung ada opsinya. Yang warna hijau ini tandanya ini jawaban benar Bapak Ibu. Terus ada penjelasannya juga. Wah, ada pembahasannya ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita sebagai guru tinggal pilih aja mana sih soal yang kira-kira approve gitu ya, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di kelas. Nah, cara memilihnya baca ulang, kemudian dikoreksi lagi, udah bagus belum nih soal ini. Kalau dirasa cocok, tinggal dicentang aja kotak ini Bapak Ibu, centang. Terus pertanyaan ketiga nih misalnya, kayaknya ini nggak cocok deh sama pertanyaan di kelas aku gitu ya. Nanti nggak usah dicentang. Dan Bapak Ibu silahkan klik simpan pertanyaan yang dipilih. Klik simpan ya. Nah, udah deh masuk pertanyaannya ya. Sudah ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Bu Hamidah, saya kurang kalau 2 pertanyaan, mau bikin lagi? Boleh, bikin lagi ya. Pakai AI lagi nih misalnya. Tinggal klik masukkan topik secara langsung ya, bagian sini. Oke, masukkan lagi. Misalnya apa?
Guru MTK ada nggak di sini? Kita coba bikin soal matematika yuk. Buatkan 3 soal matematika, ya, matematika untuk tentang apa nih? Tentang bilangan bulat dan pecahan misalnya. Tentang bilangan bulat dan pecahan untuk siswa kelas 7 tingkat SMP. Nah, pilihan ganda atau apa nih tipe pertanyaannya? Coba kita jawaban singkat ya. Klik jawaban singkat. Terus kesulitannya coba yang cukup aja deh. Klik buat pertanyaan. Gimana hasilnya? Apakah Zepquiz bisa membuat soal matematika? Wah, ternyata bisa ya Bapak Ibu. Bisa langsung dipilih aja nih nanti. Terus kalau kita mau berubah pikiran nih, jenis pertanyaannya nggak mau yang jawaban singkat deh, mau yang benar salah gitu ya. Tinggal diganti aja tipe pertanyaannya Bapak Ibu. Klik tanda panah ini, terus klik yang jawaban benar salah. Nah, setelah itu klik buat ulang pertanyaan. Nanti AI-nya akan membuat ulang pertanyaan menjadi benar salah. Nah, seperti ini. Terus tinggal dicentang aja, kita pilih ya. Setelah itu simpan pertanyaan yang dipilih. Ini udah ada berapa? Udah ada 5 pertanyaan. Masih kurang nggak nih? Masih kurang ya? Kita coba tambahin lagi ya, masukkan topik secara langsung. Zepquiz udah bisa sampai 20 pertanyaan Bapak Ibu. Bisa dipraktikkan aja ya. Ada nggak di sini guru PAI nih? Guru PAI kan biasanya kesulitan untuk menambahkan soal yang ada tulisan Arabnya ya. Kita coba nih, AI di Zepquiz tuh bisa nggak? Misalnya, buatkan, mau berapa? 4 soal deh. 4 soal ya. PAI tentang apa ya? Tafsir misalnya surat Al-Fatihah untuk kelas 10 tingkat SMA. Nah, misalnya seperti itu ya. Terus tipe pertanyaannya mau apa? Misal pilihan ganda. Nah, kesulitannya dibuat sulit sekali. Klik buat pertanyaan. Oke, siapa nih di sini guru PAI? Ada nggak? Hasilnya, wah ini udah jadi Bapak Ibu hasilnya. Oh, ternyata nggak ada ininya ya. Tidak ada Arabnya ya, tulisan Arabnya ya. Kita bisa tambahkan nih. Buatkan 4 soal PAI tentang tafsir surat Al-Fatihah untuk kelas 10 tingkat SMA. Lengkap dengan Arabic font gitu. Kemudian klik buat ulang pertanyaan. Muncul nggak nih tulisan-tulisan Arabnya ya, surat Al-Fatihahnya nih, muncul nggak? Kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan tulis di Q&A ya. Wah, ini udah jadi Bapak Ibu. Ada ya tulisan Arabnya bisa ya. Tadi matematika bisa, bahasa Arab juga bisa. Wah, keren banget nih Zepquiz. Tinggal dipilih aja, centang-centang, terus klik simpan pertanyaan yang dipilih. Kalau udah cukup nih, misalnya ada 7 pertanyaan atau mau nambah lagi sampai 20 boleh. Kalau udah cukup, klik selesai Bapak Ibu. Nanti dia akan jadi kuisnya, terus kita klik bagikan aja, boleh lewat kode masuk, boleh lewat barcode dan salin tautan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bahasa Inggris Bu, bisa nggak? Bisa dong, bahasa Inggris sudah bisa ya, bahkan banyak contohnya. Bahasa Inggris sudah banyak guru yang bikin. Apakah ini bisa diakses secara free atau harus pro? Bisa dua-duanya ya. Oke, share ke siswa gimana? Share ke siswa bisa nanti pakai barcode tadi. Ada pertanyaan dari Bu Guru Adel.
Wah, pertanyaan banyak sekali ternyata. Oke. Ada dapat sertifikat nggak kakak? Insya Allah ada. Izin bertanya teacher, apakah untuk mengakses Zep Quiz memerlukan banyak kuota? Enggak perlu banyak kuota. Enteng banget Bu. Aman ya. Karena sekolah saya belum memiliki wifi. Iya, bisa kok. Ini ringan banget ya. Batasan peserta saat kuis berlangsung. Wah, nanti bisa nih. Nanti bisa dijawab sama Kak Rizky ya. Batasannya nih berapa nih kira-kira? Mapel agama Islam bisa nggak? Bisa ya. Tadi sudah dicontohkan. Apakah soal bisa langsung di copy paste gitu ya? Nah, kalau saya sejauh ini mencoba justru dari draft soal saya baru di copy paste ke Zep. Seperti itu. Baik, saya izin lanjut lagi ya Bapak Ibu karena masih ada satu lagi cara membuat soal yang cepat nih Bapak Ibu. Sudah siap? Jadi gini Bapak Ibu, kita klik dulu Zep Quiz ya. Nah, kita misalnya mau bikin soal dengan referensi dari guru lain. Kita klik ini aja, jelajahi bagian sini ya. Nah, yang ini, jelajahi. Kelihatan ya? Oke, kemudian Bapak Ibu bisa cari kuisnya di sini Bapak Ibu. Mau kuis apa nih? Misalnya matematika kah ya? Bangun ruang gitu ya. Terus klik di sini matematika. Nanti akan muncul nih yang matematika, bilangan bulat gini ya. Nah, misalnya ya udah deh mau yang bilangan bulat. Klik dulu kuisnya Bapak Ibu. Setelah diklik bisa kelihatan nih, oh ternyata pertanyaannya seperti ini ya yang sudah dibuat oleh guru lain. Sepertinya cocok untuk diterapkan di kelas saya. Nah, kalau sudah merasa cocok, Bapak Ibu bisa disalin atau bisa langsung dibagikan atau bahkan bisa masuk ke kuisnya ya. Kita coba klik salin aja ya, biar masuk ke soal koleksi kita. Klik salin. Nah, ini otomatis sudah tersalin. Mau diganti nih, mau diganti judulnya bisa juga. Bilangan bulat by teacher Hamidah misalnya ya. Atau kelas berapa? Bisa juga. Kelas berapa sih bilangan bulat? Kelas 3 kali ya? Atau kelas 5? Gitu. Nah, mapnya juga bisa diganti ya Bapak Ibu, ganti peta. Nah, bisa diganti. Misal mau yang ini, lampu merah, lampu hijau. Oke. Tapi jika misalnya Bapak Ibu berlangganannya udah habis, terus mau menyalin kuis dari guru yang pro gitu ya, nanti ininya akan otomatis diganti dengan peta yang default gitu ya. Yang default itu yang nggak ada tanda pro-nya. Yang default misalnya hutan, ruang kelas, lari dari ruang kelas, seperti itu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya nanti Bapak Ibu menemukan kesulitan ya, pas udah nggak berlangganan lagi, mau dipakai nih koleksi kuisnya. Masih bisa dipakai nggak? Masih bisa. Tapi nanti harus ganti peta pakai yang default tadi ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Kalau sudah, klik selesai. Dan otomatis soal yang tadi kita salin dari guru lain itu akan masuk ke koleksi soal kita. Cara lihatnya gimana? Ini klik profil yang bagian sini ya. Klik profil, kemudian klik kuis saya. Oke. Nah, ini adalah daftar kuis yang sudah pernah kita buat Bapak Ibu. Semuanya ada di sini. Nah, saya coba baca kolom pertanyaan ya. Banyak sekali nih yang bertanya. Sepertinya antusias sekali Bapak Ibu nih. Bahasa Jepang Bu, boleh nanti dicoba aja ya. Arab aja bisa kok. Kayaknya Jepang apalagi, kan Korea deket-deket nih sama Jepang ya. Izin bertanya teacher, di sekolah kami masih ada beberapa siswa yang nggak punya HP. Apakah ada fitur untuk kontrol atau solusi untuk situasi seperti ini? Oke, saya juga
sebelumnya pernah ngajar di swasta yang nggak boleh bawa HP ya. Nah, setelah saya diskusi nih dengan guru-guru lain, teman-teman guru yang lain ada juga yang seperti itu, bisa kita siasati. Misalnya di hari sebelum kita mau pakai Zep Quiz, kita kasih tahu dulu nih ke anak-anak besok bawa HP ya gitu, karena kita mau main gamifikasi misalnya. Itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Atau bisa juga kita ada ya misalnya sekolah yang menyediakan beberapa perangkat nih khusus untuk pembelajaran yang membutuhkan laptop atau tab. Nah, itu langsung dianterin ke kelas yang pakai itu aja gitu. Yang butuh perangkat aja, bisa juga pakai itu. Tapi memang butuh koordinasi ya dengan stakeholder. Bagaimana menulis soal matematika yang menggunakan simbol matematika seperti akar, kuadrat, integral, pecahan, dan lain-lain? Saya sudah coba, ini bisa, tapi harus di copy paste ya. Gitu Bapak Ibu, silakan nanti dicoba aja. Atau nanti ketika ada menemukan kesulitan, boleh di report aja ya. Nanti akan kita update lah sama tim Zep Quiz. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Wah, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Oke, wah. Saya sampai mana nih paling atas? Oh, ini ya. Siap. Berarti nanti pakai kuisnya harus pakai laptop ya? Nggak mesti pakai laptop ya, Bapak Ibu. Bisa pakai HP atau bisa pakai tab. Nggak mesti pakai laptop. Dan siswa yang ingin memainkan kuis itu nggak mesti harus berlangganan. Nggak usah berlangganan. Ini hanya berlaku untuk guru aja, Bapak Ibu. Akun pro, akun default itu ya. Iya, sudah terjawab ya, Bu Mutia. Baik, maaf Bu, apakah? Nah, iya betul sekali. Maaf Bun, apakah nanti ada simulasi ya? Ada simulasi. Yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu melakukan simulasi kuisnya ya. Nanti akan dilanjut sesi tanya jawabnya. Siap Bapak Ibu? Kita akan melakukan simulasi kuis bersama. Sudah siap? Saya siapkan dulu kuisnya ya. Oke, kuisnya sudah siap. Izin share screen. Nah, ini dia kuisnya. Kuis pengetahuan, kuis guru cerdas yang ini aja. Kuis guru cerdas. Bagikan. Silakan Bapak Ibu, kode masuknya 188171 atau bisa juga diakses melalui barcode atau bisa juga salin tautan ya. Saya coba salin tautan dan saya kirim nih ke chat ya. Nah, itu tautannya. Silakan diakses Bapak Ibu. Wah, udah siapa yang game over? Oke, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Bisa dilihat juga skornya di sini. Wow. Ada 100 nih partisipannya ya. Profilnya juga bisa diganti. Ini saya ikut main juga bisa. Oke, seru banget ya Bapak Ibu. Ini yang masih ada di luar kenapa nggak masuk-masuk ya? Silakan masuk. Ayo, yang 3 ini silakan masuk.
Atau jangan-jangan udah selesai? Ayo, silakan Bapak Ibu. Saya ikut mengerjakan juga ya ceritanya. Angklung adalah alat musik tradisional dari daerah Bali. Salah. Nah, nanti muncul gini Bapak Ibu. Seru banget. Ini betul. Ternyata banyak yang salah di sini ya. Siapa nih yang udah nyampe finish? Ada yang sudah sampai finish? Nanti skornya bisa dilihat di sini ya. Rankingnya juga nanti ada di sini Bapak Ibu. Oke, wah sepertinya seru sekali ya, banyak yang sudah mencoba. Udah maksimal Bu, saya nggak bisa ikutan. Oh gitu ya, maksimum 100 ya. Oke, ternyata maksimalnya 100. Nggak tahu cara masuknya. Cara masuknya tadi scan barcode bisa, lewat link ini juga bisa. Tadi pakai link ini, tapi sayangnya udah nggak bisa masuk ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti bisa di kesempatan lain ya. Baik. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu ya seru-seruannya. Nanti kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, siap. Saya izin share screen lagi. Kita tadi udah menjelajahi berbagai macam keseruan Z-Quiz ya, dengan praktik secara langsung, membuat kuis, dan sudah juga kita melakukan simulasi. Sekarang saatnya tanya jawab Bapak Ibu. Nah, nanti di sesi tanya jawab ini saya akan membacakan aja bagaimana pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Silakan yang ingin bertanya boleh ditulis lagi di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Oke, sudah? Bu Rina baru join belum paham. Nanti disimak aja rekamannya ya Bu. Apa ada batas waktu mengerjakan kuis? Sejauh ini nggak ada. Berapa fungsi memilih peta? Lihat progres siswa di mana? Di bagian kiri ya. Di sebelah kiri itu ada progres bagaimana siswa mengerjakannya Bu. Nah, misalnya kita klik ya. Oke. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Cikgu. Nah, nanti progres bagaimana siswa menjawab itu ada di bagian sini Bapak Ibu. Ada scoreboardnya, nanti diklik ya. Ini akan muncul. Karena di sini saya sebagai peserta, jadi belum muncul nih. Ranking juga bisa diklik di sini Bapak Ibu. Oke. Kita coba ke... Nah, ini dia scoreboardnya. Bisa di-download juga ya.
ini sudah terdownload hasilnya. Hasilnya belum bisa dibuka. Sedang proses dibuka. Oh, saya klik berkali-kali. Jadi muncul lagi. Nah, nanti ranking juga ada di sini ya. Klik rankingnya, nanti akan muncul. Partisipannya ini masih 90 nih. Terus kalau kita mau lihat juga, mana ya, saya akan mencontohkan lagi nih Bapak Ibu. Sabar sebentar. Oh, ada di sini ya. Kuis saya. Oke, itu aja deh sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Maksimal berapa kali kita bisa bikin soalnya untuk yang gratisan ini? Kalau untuk soalnya nggak ada batasan, yang ada batasan hanya memilih mapnya atau tema kuisnya Bu Erna. Jadi tema kuisnya itu kalau kita udah nggak pro itu hanya bisa memilih yang default aja. Yang default itu yang nggak ada tanda pro-nya. Pertanyaan dari Bu Marsha, file soal bisa tersimpan forever atau delete jika laptop berlangganan? File soalnya itu bisa tersimpan ya, forever. Cuma kalau kita udah nggak berlangganan, nanti akan ada opsi edit map quiznya ya. Kalau misalnya sebelumnya kita pakai tema kuis yang Squid Game, yang lampu merah, lampu hijau, itu kan pro. Nah, terus berlangganan kita tuh udah habis. Kita tetap kok bisa ngedit soalnya, bisa dipakai, tapi nggak bisa dipakai lagi kalau kita nggak ganti temanya. Jangan yang lampu merah, lampu hijau lagi gitu. Ganti dengan tema yang default. Seperti itu, Bu Marsha. Oke. Apakah bisa menggantikan peta walaupun soal dipakai beberapa kali? Bisa diganti petanya ya. Saya langsung share barcode-nya ke guru murid Bu. Iya, nanti bisa langsung di-share ya. Tapi nggak bisa scan ya. Scan juga bisa, scan bisa ya. Bisa langsung di-scan barcode-nya atau bisa lewat link atau bisa pakai kode kuis. Apakah bisa penugasan secara online dengan Z-Quiz? Bisakah juga digunakan untuk ulangan? Maksudnya mode terkunci, tidak bisa terbuka tab lain. Untuk saat ini mode ulangan belum ada, tapi bisa kita usulkan ya. Sekarang ada tim Z-Quiz nih Bapak Ibu. Iya, bisa kita request mode ulangan ya. Gimana caranya supaya siswa nggak bisa buka tab yang lain gitu. Nah, penugasan secara online juga bisa. Jadi nanti Bu Noviana tinggal kirim aja nih link kuisnya gitu. Apakah ada batasan soal yang dibuat? Soal yang dibuat 20 soal ya. 20 soal per kuis. Tapi kalau kuisnya yang dibuatnya banyak boleh. Di bagian mana lihat hasil kuis? Oke, lihat hasil kuis nanti dibuka aja Bu, ininya Bu kuisnya. Seperti mana ya? Nah, kalau mau lihat hasil kuis, kita klik aja ini. Masuk ya. Nanti hasil kuisnya ada di bagian scoreboard. Nah, ini masih loading. Kemudian klik download kuisnya, Bapak Ibu. Ini di-download aja. Nanti hasil kuisnya ada di situ. Kalau sudah di-download, Bapak Ibu bisa lihat di mana ya. Oh, nggak bisa. Nanti akan otomatis ke-download ada di komputer kita. Ini sebenarnya udah ter-download ya, Bapak Ibu. Nanti bentuknya dalam seperti Excel. Ya. Apa fungsi memilih peta sebelum menulis soal? Fungsinya kita pilih tema. Jadi peta itu tema kuisnya Bapak Ibu. Kan ada banyak ya tema kuisnya. Ada yang seperti Squid Game, ada yang halaman sekolah.
Nah, biasanya siswa itu suka gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Seru banget kayak main game pokoknya, peta-petanya nanti diatur aja. Oke, Bapak Ibu. Miss, apakah nanti ada dijelaskan bagaimana penampilan yang akan ada hasilnya? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jika kuis digunakan 2 kali, berarti kodenya akan berbeda dan hasil kuis akan ada 2 ya, Bu. Kayak 2 kelas gitu. Nah, kalau ini saran saya kuisnya disalin aja, diduplikat. Jadi kalau untuk kelas yang berbeda, nanti kuisnya beda. Atau pakai kode kuis yang sama, tapi nanti kita jadi kecampur ya nama-nama kelasnya gitu Bu. Saran saya untuk Bu siapa ya? Miss ya, nggak ada namanya. Kalau ingin membuat kuis buat kelas yang lain, diduplikat dulu aja kuisnya, terus pakai untuk kelas yang lain. Itu ya. Jadi nanti nama kuisnya kuis IPA kelas 7A, terus bikin lagi kuis IPA kelas 7B, kuis IPA kelas 7C, supaya hasilnya bisa beda-beda kelas dan kita sebagai guru nggak bingung input nilainya gitu. Untuk selesai finishnya harus selesaikan semua soal. Iya, betul sekali Bu Nura. Jadi kita harus menyelesaikan semua soal dulu ya sampai finish. Oke, untuk biaya berlangganan berapa? Untuk biaya berlangganan, Bapak Ibu, informasinya ada di sini ya. Bentar. Nah, ada di bagian sini Bapak Ibu, harga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik hubungi kami sekarang yang ini. Nah, nanti akan diarahkan mengisi form terlebih dahulu. Itu untuk berlangganannya. Bu, kita juga harus online. Ya, kita harus online ya, Pak. Bu, gamenya guru ikut main. Bu, itu gamenya guru ikut main. Ya, kita bisa mau ikut main boleh, nggak ikut main juga nggak apa-apa. Apakah bisa memberikan soal lebih dari 20? Saat ini belum bisa. Saat ini maksimal 20 soal ya, Bu Nufus. Apakah soalnya bisa di-print jika kita nggak ingin main game? Oh, untuk saat ini belum bisa di-print soalnya. Iya. Nggak bisa sebutin berapa biayanya. Iya, untuk biaya berlangganannya nanti Bapak Ibu mengisi form tersebut ya. Nanti biayanya akan dikirim oleh tim Zepquiz. Bu, apakah nama partisipannya bisa diganti, Bu? Di sebelah mana ya, Bu? Bisa diganti. Di sebelah kiri, bagian profil. Ini saya contohkan ya. Nama partisipan bisa diganti bagian sini ya, Bapak Ibu, profil. Oke. Nah, nickname-nya apa nih? Misalnya ganti yang tadinya Hamidah jadi siapa nih? Bu Dewi misalnya ya. Wi gitu. Terus klik save. Dekorasi dulu nih avatarnya, di decorate dulu juga bisa. Nah, mau pilih yang berhijab. Ini yang berhijab ya. Terus mau pilih apa nih? Bajunya mau yang mana nih? Boleh. Warna kulitnya bisa juga dipilih. Bentuk mukanya, misalnya pakai kacamata bisa juga. Terus klik save. Nanti otomatis berubah ya. Ini. Wah, kok ini belum berubah. Oh, ini udah berubah. Itu Cikgu. Bu, untuk masukkan soal lewat PDF, kalau soalnya ada gambar gimana? Nanti muncul di Zepquiz? Nggak bisa muncul di Zepquiz. Oh iya, saya belum contohkan ya, masukkan soal lewat PDF bisa nggak ya Zepquiz? Bisa banget Bapak Ibu. Maaf, ini belum sempat dijelaskan tadi ya. Yuk kita coba ulik lagi.
Jadi ada cara lain untuk membuat soal ya. Kalau misalnya kita punya file PDF, PPT ya, bisa nih dimasukkan. Oke. Baik, saya coba. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana. Sebentar, Zep Quiz. Nah, nanti kita buat kuis baru ya. Klik buat kuis baru. Kemudian di samping AI, nah di sini kita bisa ambil pertanyaan dari file. Tapi memang masih beta, walaupun beta ini bisa kita coba ya Bapak Ibu. Soalnya filenya dalam bentuk apa nih? Bisa PDF, bisa CSV ya, doc, PPT. Kita coba dulu yang PPT ya. Nah, saya punya nih PPT ngajar IPS kelas 7 nih, unggah aja filenya. Nah, ini tema 3 perubahan sumber daya alam. Open ya, kita upload. Bahasanya dipilih bahasa Indonesia. Terus tipe pertanyaannya mau apa nih? Pilihan ganda misalnya ya. Levelnya sulit aja, yang sulit pokoknya. Terus klik buat pertanyaan. Apakah Zepquiz ini bisa ya membuat pertanyaan dari PPT yang sudah ada nih ya? Kita coba. Oke, kita tunggu hasilnya. Baik, apakah sudah ada? Belum ya? Kita tunggu ya Bapak Ibu, mungkin agak lama. Sambil menunggu silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ditulis saja di kolom Q&A ya. Oke, sudah ada. Nah, ini dia Bapak Ibu hasilnya. Sudah jadi ya. Ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3. Wah, keren. Tinggal dipilih aja mana soal yang cocok nih untuk dijadikan sebagai kuis untuk siswa kita. Oke, klik simpan pertanyaan. Ternyata dari satu PPT dia bisa bikin 9 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi 9 pertanyaan ya. Ini PPT IPS kelas 7. Nah, langkah berikutnya nanti Bapak Ibu tulis judul soalnya. Misalnya, kuis IPS kelas 7 tentang sumber daya alam. Gitu. Kemudian pilih petanya, peta labirin misalnya ya. Oke, kategorinya apa nih? Ini kan IPS ya, kayaknya maksudnya masyarakat aja ya, masyarakat. Setelah itu scroll ke bawah dan kita langsung simpen aja, klik selesai. Udah deh jadi kuis yang dibuat dari PPT, udah jadi. Kalau mau ditambahin bisa nggak? Bisa, nanti ditambahin aja ya. Boleh. Stop share. Oke, Bapak Ibu. Baik.
Nah, kita oh ada pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaannya, Masya Allah. Nanti kalau nggak kejawab semua, Bapak Ibu izin ya, kita lanjut ke grup WhatsApp. Kalau dari materi yang sudah kita buat, bisa nggak diminta jumlah soal sesuai yang kita inginkan? Oh, kalau untuk jumlah soalnya itu belum bisa ya, karena tadi kan nggak ada AI-nya. Kalau di AI kan bisa, misalnya buat 15 soal, buat 20 soal. Tapi Cikgu bisa generate lagi dari awal lagi, jadi di-upload lagi gitu, apa namanya, filenya. Dan tadi saya sebelum webinar ini coba ya, materi buku PDF, buku IPS gitu ya, kelas 9 semester 1 itu bisa jadi kuis Bapak Ibu. Padahal kan buku ini ya tebel banget gitu ya, dia bisa coba. Seperti itu. Kita nanti lanjut lagi ya. Wah, keren banget nih, banyak sekali yang antusias, Masya Allah. Apa di Zep bisa dikasih musik Bu, seperti kuis supaya tambah seru? Bisa kita usulkan ya. Nah itu dia, bisa ditambahkan. Miss, apakah ada jumlah kuis maksimal berapa? Kalau jumlah kuis nggak ada, yang ada jumlah soalnya Bapak Ibu. Jumlah soalnya 20 ya untuk saat ini. Oke. Kuisnya keren banget Cikgu. Bagaimana ya kalau ada teman guru lain yang ingin belajar? Apakah bisa saya berbagi dan bagaimana caranya? Bisa berbagi. Nanti bisa ini aja ya, hubungi saya atau hubungi tim dari Zep Quiz Bapak Ibu. Boleh banget untuk berbagi karena kami dari Zep Quiz akan sangat-sangat senang gitu ya apabila manfaat dari Zep Quiz ini bisa tersebar luas di kalangan semua guru-guru Indonesia tentunya. Jika ingin memasukkan gambar di dalam soal, apakah harus upload? Ya, harus upload dulu. Bisa pas tuh pakai snipping tool Kak? Bisa. Jadi di snipping tool dulu baru disimpan ya ke komputer lalu di-upload. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini saja ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Walaupun masih banyak sekali nih pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf sekali. Nanti kita bisa lanjut di grup WhatsApp. Tapi sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Nah, untuk foto bersamanya akan dipandu oleh tim dari Zep Quiz. Silahkan Kak Rizky.